Pesan gaib Ki Ageng Mangir II, Trah Ki Ageng Mangir. Trah Mangir ini dalam babat diceritakan berasal dari Brawijaya terakhir, Fei, yang berputra Radian Alembumisani. Alembumisani ini melarikan diri dari Majapahit ke arah barat bersama istrinya. Kemudian dia mempunyai seorang putra yang diberi nama Radian Wanabaya. Radian Alembumisani meninggal di daerah Gunung Kidul. Radian Wanabaya inilah yang kemudian tinggal di Mangir sehingga ia terkenal dengan nama Ki Ageng Mangir Wanabaya, Mangir I. Ki Ageng Mangir Wanabaya I menurunkan Ki Ageng Mangir Wanabaya II. Mangir I juga mempunyai istri, Selir, putri dari Demang Jalegong. Konon dari rahim Rara Jalegong ini lahir seorang anak yang berupa ular, naga, demikian disebut-sebut dalam babat dan cerita tutur. Anak yang kelak terkenal dengan nama Ki Bagus Baruklinting ini mempunyai kesaktian yang luar biasa pada lidahnya sehingga lidahnya dibuat menjadi sebilah mata tombak oleh ayahnya sendiri dan diberi nama Kiai Baru. Jadi, Ki Bagus Baruklinting adalah saudara tiri dari Mangir II dan paman dari Mangir III. Mangir III ini pula yang kelak hidupnya tidak pernah berpisah dengan tombak Kiai Baruklinting. Demikian, babat Mangir menceritakan. Nama baru sendiri dalam dunia Tosan Aji, senjata logam, menjadi nama salah satu dapur. Namun menurut keluarga kami, Panembahan Senopati mengutus Demang Tangkil membawa jenazah Mangir ke Sebaran daerah Purwokerto. Di tengah jalan ditanya orang, membawa jenazah mau dibawa kemana? Mau ke Sebaran, jawab Demang Tangkil. Orang tersebut berkata lagi, nah Sebaran itu sini. Maka Mangir Wanabaya dimakamkan di Sebaran Godean yang secara fisik masih ada. Di sebelahnya ada batu nisan panjang sebagai makam kuda tunggangan Mangir yang mencari tuannya. Imbuh keturunan keempat Prawiro Harjo ini. Selanjutnya Demang Tangkil pulang menghadap Panembahan Senopati. Kemudian oleh Panembahan Senopati bertanya, loh cepat sekali pulang. Demang Tangkilan menjawab, sudah dilaksanakan di Sebaran Godean. Ternyata pekerjaan Demang Tangkilan tidak sesuai dengan perintah raja, maka Demang Tangkil dibunuh di Alas Bering, sekarang Bering Harjo. Sedangkan pembayun diserahkan pada Ki Ageng Karanglo sampai melahirkan anak. Anak tersebut kemudian bernama Bodronoyo. Panembahan Senopati sempat berpesan untuk membunuh anak Ki Ageng Mangir tersebut apabila melahirkan anak laki-laki dan bila perempuan harus dibuang. Untuk keselamatan jabang bayi, maka Bodronoyo dilarikan ke arah barat, persisnya di daerah Banyumas. Masih menurut keturunan Ki Ageng Mangir ini berkata, setelah Bodronoyo besar menjadi Gamel, pengurus kuda, yang secara otomatis dekat dengan raja. Suatu saat membalas perbuatan Panembahan Senopati pada ayahnya dengan membunuh Panembahan Senopati. Bodronoyo kembali lari ke Banyumas dan dimakamkan di sana yang makamnya dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Dari sana keluarga terpecah menjadi dua karena domisili. Keluarga yang tinggal di Banyumas menjadi Adipati Banyumas dengan marga Kolopaking, Kelopo Akeng. Dan sebagian lagi kembali ke Tanah Mataram memakai marga Prawiro Harjo. Silsilah keturunan Ami Luhur Soeroso sendiri adalah dari keluarga Prawiro Harjoi, dan Prawiro Harjoi makamnya terletak di Gunung Brejo Godean. Kemudian dia mempunyai anak Prawiro Harjo II seorang bupati keraton dengan gelar Rio yang dimakamkan di Gunung Tambalan. Namun tidak ada Prawiro Harjo III langsung turun ke silsilah Prawiro Harjo IV yaitu Soeroso Hadiswarno Prawiro Harjo yang tidak lain adalah ayah dari Ami Luhur Soeroso. Mengenai keberadaan kedua tombak pusaka milik Ki Ageng Mangir Wanabaya memang keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang. Ami hanya menuturkan bahwa tombak Barukuping dibawa pengawal Mangir ke Jawa Timur dan Baruklinting ke daerah Barat. Menurut konon cerita bahwa pada suatu saat yang tepat kedua pusaka akan dipersatukan. Soal kematian Ki Ageng Mangir, ada versi lain. Menurut Pramudia Anantatur dalam bukunya, Ki Ageng Mangir meninggal karena ditusuk keris tombak Kiai Pleret. Untung. Kontroversi makam Ki Ageng Mangir Wanabaya. Mengungkap keberadaan makam Ki Ageng Mangir Saralaten. Malam sunyi di pemakaman desa Saralaten. Tak ada peziarah yang datang di pemakaman yang belum banyak diketahui umum sebagai pemakaman tokoh legendaris, Ki Ageng Mangir. Bangunan makam itu sendiri sebenarnya sudah memberikan pertanda bahwa makam itu bukan makam orang sembarangan. Apalagi jika orang bertanya pada penduduk setempat, penduduk Saralaten yakin bahwa makam yang ada di pemakaman tersebut adalah pemakaman Ki Ageng Mangir yang dibunuh oleh Panembahan Senopati. Ini merupakan salah satu sisi lain perihal kepastian di mana makam Ki Ageng Mangir. Di lain pihak ada fakta sejarah yang menarik soal pemakaman Ki Ageng Mangir.
Di pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede, tepatnya di Bangsal Prabayasa terdapat makam yang dinyatakan sebagai makam Ki Ageng Mangir. Pemakaman ini sangat misteri dan unik. Sebab sebagian batu nisan berada di dalam gedung pemakaman dan sebagian berada di luar gedung pemakaman. Menurut penjelasan para abdi dalam yang menjaga di pemakaman Kota Gede, keanehan letak batu nisan itu merupakan peringatan bahwa Ki Ageng Mangir sebenarnya adalah musuh tetapi sekaligus menantu Panembahan Senopati. Bangsal Prabayaksa merupakan bangunan berdinding tembok. Di dalam bangsal ini terdapat 72 makam yang dibuat dengan bahan marmer berwarna putih, yaitu antara lain makam Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, Sultan Sedokrapiak, Sultan Sepuh, Pangeran Adipati Paku Alam I, Paku Alam II, Paku Alam III, dan Paku Alam IV. Sedangkan pembayun sendiri pada akhirnya diserahkan oleh Panembahan Senopati kepada Ki Ageng Karanglo yang menjadi penasehat dan pengusul strategi melumpuhkan Ki Ageng Mangir lewat pembayun itu. Seiring berjalannya waktu yang sekaligus diikuti oleh perubahan zaman, ternyata monumen bersejarah yang berupa makam di pemakaman Kota Gede itu tidak begitu saja memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa memang di pemakaman itulah jasad Ki Ageng Mangir dimakamkan. Dari cerita mulut ke mulut beredarlah berita, jasad Ki Ageng Mangir tidak dimakamkan di pemakaman Kota Gede tetapi di lain tempat yang sangat dirahasiakan oleh penguasa kerajaan Mataram pada waktu itu, Panembahan Senopati. Pemakaman di makam Kota Gede itu hanyalah pemakaman politis. Sehingga, peristiwa atas pembunuhan putra menantu sendiri oleh Raja Mataram itu kelihatan sah. Panembahan Senopati pun merasa sah pula mengakui musuhnya sebagai menantu. Dikisahkan, ketika Ki Ageng Mangir dan pembayun sempat mendapatkan buah hati yang masih dalam kandungan. Tetapi tidak jelas nasib bayi yang berada dalam kandungan pembayun. Panembahan Senopati hanya berpesan untuk membunuh anak Ki Ageng Mangir tersebut apabila melahirkan anak laki-laki dan bila perempuan harus dibuang. Rentang waktu yang panjang seiring dengan surutnya kekuasaan mutlak tahta Mataram membuat rakyat kecil, termasuk keturunan Ki Ageng Mangir berani menyampaikan keyakinannya tentang keberadaan makam Ki Ageng Mangir. Jasad Ki Ageng Mangir dimakamkan di sebuah dusun yang kini dikenal sebagai Dusun Saralaten, Kelurahan Sidakarta, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Posisi makam ini sekitar 7 km ke arah barat dari pusat kota Yogyakarta. Mendengar letak pemakaman jasad Ki Ageng Mangir tersebut, pastilah timbul teka-teki yang melekat pada masyarakat pecinta sejarah dan legenda Jawa, mengapa makam Ki Ageng Mangir bisa berada di Dusun Saralaten. Dan apakah makam di Dusun Saralaten tersebut benar-benar merupakan makam Ki Ageng Mangir yang dibunuh oleh Panembahan Senopati tersebut? Informasi yang lengkap memang tidak dapat diperoleh tentang salah satu makam Ki Ageng Mangir yang ada di Sarolaten tersebut. Selain tidak adanya catatan sejarah, babat, yang menceritakan hal itu, dikarenakan juga sesepuh yang mengetahui secara mendalam hal tersebut sudah meninggal sejak 2000 yang lalu dan belum ada penggantinya hingga saat ini. Tetapi untunglah Budi Sugeng Raharja, 40, salah seorang anak almarhum Madiyo Wiono, sesepuh makam yang sudah meninggal, mau memberi penjelasan pada Taman Sari. Kalau sesepuh makamnya adalah bapak saya tapi sudah meninggal. Sedang juru kuncinya Mas Parji. Tugasnya berbeda, karena tugas juru kunci kalau di sini hanya membersihkan dan merawat makam Mas, ujar Budi Sugeng Raharjo mengawali pembicaraan. Diceritakan oleh Sugeng, berdasar cerita dari bapaknya, bahwa makam yang dipercaya sebagai makam Mangir tersebut ditemukan tahun 1971. Penemunya adalah R. Warno Pramujo, warga Gamelan Lor Yogyakarta. Pada saat ditemukan, makam itu hanya berupa gundukan tanah dengan tumpukan batu yang di sekelilingnya tumbuh ilalang yang tinggi dan ditutupi rimbunnya daun pohon bambu. Tapi tidak diketahui juga secara pasti bagaimana cara membuktikan bahwa itu makam Ki Ageng Mangir. Memang di sekitar makam Mangir itu juga ada beberapa makam tua dengan nisan kuno, tapi warga di sini juga tidak ada yang tahu itu makam siapa, lanjut Sugeng. Sedang ihwal penemuan makam itu, Budi Sugeng sendiri juga tidak tahu secara pasti. Waktu itu saya masih kecil. Saya tahunya juga dari bapak, terang karyawan swasta ini. Dikisahkan bahwa R. Warno adalah seorang yang gemar laku batin. Ritualnya ditempuh dengan jalan kaki ke makam-makam keramat. Pada waktu beliau sedang tirakat di sebuah makam tua yang dikatakan masih terah Majapahit, beliau mendapat bisikan. Intinya agar mencari makam Ki Ageng Mangir.
Tidak dikatakan di mana tempatnya, hanya diberi petunjuk tentang arah makam tersebut.